Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, sebelumnya kita sudah melakukan diskusi online, sudah menjelaskan mengenai bisnis retail. Pada materi kali ini, saya akan lanjutkan jika ada yang bertanya, silakan di kolom komentar Google Classroom. Kemudian dari materi yang saya jelaskan, jangan ditanya lagi. Jadi ketika saya sudah menjelaskan di video, kemudian masih ada yang bertanya lagi di Google Classroom, berarti dia tidak melihat atau tidak menonton video saya secara lengkap sampai habis. Gitu. Oke, kita langsung masuk materinya, yaitu yang pertama adalah strategi manajemen retail. Apa sih strategi manajemen retail? Nah, strategi manajemen retail itu menekankan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Nah, strategi retail ini meliputi penentuan target pasar, sifat barang dan jasa yang ditawarkan, dan bagaimana retail memperoleh keuntungan jangka panjang dari pesaingnya. Bagian kebutuhan strategi dalam strategi retail antara lain ada strategi perencanaan, kemudian ada strategi keuangan, kemudian ada strategi sumber daya manusia atau strategi SDM, lalu ada strategi lokasi, strategi pemasaran, dan strategi hubungan konsumen retail. Yang pertama kita akan membahas manajemen perencanaan retail. Strategi perencanaan retail itu mencakup beberapa tahap yang harus dibangun. Di antaranya yang pertama itu harus membangun visi dan misi. Kita harus mempunyai visi dan misi ketika ingin membangun suatu bisnis atau suatu usaha. Nah, dalam membangun visi dan misi itu perlu ditekankan mengenai beberapa hal. Yang pertama harus tahu nih jenis retail apa yang dibangun. Ketika kita mau membangun bisnis atau suatu usaha retail, kita harus tahu ini jenis bisnis apa ya. Lalu yang kedua itu gambaran bisnis retail di masa depan. Ketika kita mempunyai bisnis retail, nah, seperti apa nih bisnis retail kita di masa depan? Apakah kita sudah akan mempunyai cabang atau semakin berkembang ya? Lalu yang ketiga itu siapa pelanggan atau target marketnya. Di sini ketika kalian mempunyai bisnis retail, harus mempunyai target market atau pelanggan yang seperti apa. Misalnya kayak kalian misalnya mempunyai toko, kan target market kalian itu wanita. Bisa juga jika kalian mempunyai bisnis retail toko olahraga misalnya, itu kan juga keseluruhan, bisa wanita atau bisa laki-laki. Atau untuk usia dewasa dan usia anak-anak itu kan ada targetnya. Lalu kemudian bagaimana kemampuan dalam membangun bisnis retail? Ketika kalian membangun bisnis retail itu apakah sudah baik atau masih perlu diperbaiki, perlu dievaluasi. Lalu yang kelima ada apa yang dilakukan untuk merealisasikannya setelah mengatur tadi rencana-rencana di atas tadi. Nah, kita melakukan apa untuk merealisasikannya agar semua yang sudah direncanakan itu dapat terrealisasikan, dapat tercapai, dapat terlaksana. Kemudian ada melakukan analisa pasar. Nah, setelah melakukan visi dan misi, tahap berikutnya adalah melakukan analisa pasar. Di mana analisa pasar itu dilakukan dengan melihat semua faktor yang bisa mempengaruhi kelangsungan bisnis retail. Nah, analisa bisa dilakukan dengan melihat faktor atau bisa dibilang analisis SWOT ya. Bisa dibilang analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan, kemudian kelemahan atau weakness, kemudian ada peluang atau opportunities, dan yang terakhir itu harus melihat threats atau ancaman dari retail. Itu yang analisa yang harus kita lakukan sebagai pendiri usaha retail. Lalu
ada identifikasi strategi pasar. Nah, identifikasi strategi pasar ditekankan pada bagaimana meningkatkan penjualan dengan melihat peluang pasar yang ada atau menciptakan peluang pasar bagi retail. Lalu yang kelima itu mengevaluasi strategi. Nah, setelah strategi diidentifikasi, langkah berikutnya adalah bagaimana strategi dievaluasi untuk menciptakan competitive advantage dan menciptakan laba dari strategi yang dibangun dalam jangka panjang. Nah, retail itu harus memfokuskan diri pada kekuatan dan competitive advantage-nya. Kemudian ada membangun tujuan secara spesifik. Tujuan secara spesifik dalam jangka panjang harus dapat dilaksanakan dan diukur yang mencakup 3 hal penting. Yang pertama itu ada pengukuran performance atau pengukuran kinerja, yang mana proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi kinerja kita itu diukur seperti apa, dinilai seperti apa kemajuannya. Lalu ada yang kedua jangka waktu di mana tujuan dapat dicapai. Yang ketiga ada jumlah investasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, tahap selanjutnya ada membangun strategi mixed retail. Atau membangun strategi mixed retail ini masing-masing strategi di mana jumlah investasi akan dievaluasi, dikontrol, dan dievaluasi kinerjanya. Lalu yang terakhir ada evaluasi kinerja. Nah, mengevaluasi kinerja masing-masing strategi dan program implementasinya. Jika hasil evaluasi tidak sesuai dengan tujuan yang sudah digariskan untuk dicapai, maka harus ada perubahan strategi. Jika tadi ada tujuan yang tidak tercapai, maka harus ada perubahan strategi. Lalu yang kedua, tahap yang kedua ada manajemen keuangan retail. Nah, manajemen keuangan retail ini sesuai namanya ya, manajemen keuangan berfungsi untuk mengatur keuangan perusahaan agar arus kas berjalan stabil, sehingga pengeluaran tidak lebih besar daripada pemasukan bisnis. Kemudian dengan adanya pengelolaan keuangan, seluruh komponen keuangan bisnis retail juga akan terdapat secara rapi, memudahkan untuk melakukan analisis dan meningkatkan peluang untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat dan strategis. Nah, dalam mengukur kinerja keuangan retail ada beberapa indikator yang bisa digunakan. Mungkin ada yang pertama ada margin kotor. Nah, margin kotor ini selisih antara biaya dan tingkat bunga yang dibayarkan debitur. Nah, margin kotor juga bisa disebut dengan laba kotor atau gross profit, yaitu selisih lebih antara hasil penjualan bersih dan biaya pokok. Nah, margin kotor retail diukur berdasarkan beberapa kategori lainnya, yaitu ada presentasi dari margin kotor itu sendiri, kemudian ada analisa per kategori item barang atau produk, kemudian ada jumlah kerusakan barang bakaran, kemudian ada jumlah persediaan barang yang tersedia, dan margin kotor per meter persegi. Lalu indikator yang kedua itu ada biaya operasional toko. Nah, biaya operasional toko diukur dan dikaji berdasarkan pada faktor gaji karyawan. Biasanya dari biaya sewa lokasi atau gedung, itu jenis pengeluaran lainnya seperti kebersihan, listrik, air, serta total biaya operasional toko lainnya. Lalu ada margin kontribusi, di mana margin kontribusi ini diukur dari margin kotor dengan biaya operasional serta perbandingan antar toko. Antara toko satu dan lainnya itu dibandingkan, tapi jika ada. Lalu yang ketiga, strategi yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia retail, atau manajemen SDM retail. Nah, ada banyak unsur yang berperan dalam kesuksesan bisnis. Salah satu yang terpenting adalah sumber daya manusia atau SDM. Nah, karena manusialah yang menjadi pemegang kontrol terhadap unsur-unsur lainnya, seperti yang memegang uang
uang, material, atau mesin. Mengapa manusia yang sangat berperan penting dalam kesuksesan bisnis ya? Karena manusia yang mempunyai tujuan dan manusia yang melaksanakan tujuan tersebut. Nah, karena perannya yang amat krusial, diperlukan penanganan khusus yang dibuat, yang disebut juga dengan manajemen SDM. Dengan adanya pengelolaan yang tepat, SDM diharapkan bisa saling bekerja sama secara baik, efektif, dan efisien sehingga tujuan dapat tercapai. Jadi SDM ini supaya tujuan dapat tercapai, maka diperlukannya kerjasama yang baik, efektif, dan efisien dalam bekerja. Lalu yang keempat, sebelumnya maaf, ada aspek manajemen sumber daya manusia dalam retail. Meliputi yang pertama itu ada alasan mengapa manajemen SDM mempunyai peranan penting membentuk sebuah bisnis atau organisasi retail. Apa nih manajemen SDM penting? Karena ya untuk mengatur manusianya tersebut itu diperlukan manajemen SDM. Lalu bagaimana retail membuat keuntungan yang kompetitif dan mendukung? Dengan cara yaitu mengembangkan dan mengelola SDM. Yang ketiga ada bagaimana retail mengkoordinasi aktivitas para karyawan dan mereka mencapai tujuan. Yang keempat ada program-program manajemen SDM untuk membangun komitmen kerja. Dan yang kelima ada bagaimana dan mengapa retail mengatur perbedaan antar karyawan. Setelah aspek manajemen sumber daya manusia dalam retail. Lalu lanjut yang keempat ada strategi yang keempat yaitu manajemen lokasi retail. Nah, lokasi retail itu sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup bisnis retail. Apakah lokasinya itu strategis atau enggak? Karena jika strategis kan itu banyak diketahui orang, misalnya banyak dilewati penduduk atau masyarakat. Itu sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup bisnis retail. Nah, pada lokasi ini ada tiga tipe lokasi. Yang pertama ada lokasi retail yang berdiri sendiri, kemudian ada lokasi retail yang berada di sebuah area bisnis, dan yang ketiga ada lokasi retail yang berada di pusat perbelanjaan. Nah, pemilihan lokasi masing-masing ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Contohnya, untuk lokasi retail yang berdiri sendiri itu, keuntungannya adalah lebih dekat dengan pelanggan, kemudian bebas dari hambatan, kemudian lebih mudah melakukan mendesain promosi dalam menggait pelanggan dan sebagainya. Contohnya warung atau toko kelontong atau ya bisnis retail yang berdiri sendiri, tidak bekerja sama dengan pihak lain atau orang lain. Ya, kita bisa buka toko jam berapa aja atau tutup jam berapa aja, buka di hari apa aja, itu kan keuntungannya ya bisa bebas dari hambatan. Lalu kalau dalam area bisnis untuk lokasi yang kedua dan ketiga itu hampir sama ya, di area bisnis dan di pusat perbelanjaan. Contohnya kayak di dalam mall. Nah, itu kan kekurangannya itu lokasi retail terpengaruh pada jam kerja dan hari libur. Misalnya kalau di dalam pusat perbelanjaan di mall itu jam 8 sudah tutup. Itu kan terhambat pada jam kerjanya dan hari liburnya. Hari Minggu misalnya tutup atau dan sebagainya, itu kan juga terhambat. Nah, keuntungannya itu ada konsumen yang lebih mudah dalam mendapatkan barang yang diinginkan, terutama ketika konsumen menginginkan produk retail dalam waktu cepat dan tidak perlu banyak waktu untuk mengurusnya. Pemilihan lokasi kembali kepada strategi dari peritel itu sendiri. Terserah peritelnya itu, pemilihan lokasinya ya dikembalikan kepada peritel itu sendiri strateginya. Seperti apa, mau yang di berdiri sendiri atau di pusat perbelanjaan atau area bisnis. Nah, keputusan untuk pemilihan lokasi harus didasarkan pada tingkah laku dari konsumen, target market, dan posisi brand retail dalam target marketnya. Nah, di sini ada aspek pemilihan lokasi dalam area perdagangan retail, meliputi ada tipe lokasi yang memungkinkan oleh retail, kemudian mengevaluasi keunggulan relatif dari setiap area perdagangan yang dipilih, kemudian ada tipe lokasi perdagangan yang memungkinkan untuk tumbuh, kemudian ada jenis lokasi yang ada,
Yang kelima ada alasan mengapa suatu retail tetap berlokasi di suatu tempat tertentu, meskipun ada retail lain berlokasi di tempat berbeda. Lalu yang keenam ada keuntungan relatif yang didapat dari sebuah tipe lokasi. Selanjutnya yang kelima ada manajemen pemasaran retail. Nah, agar produk dapat sampai di tangan konsumen, yang perlu membutuhkan apa yang namanya pemasaran. Terlebih jika produk tergolong baru, maka Anda harus menjadi pihak yang lebih aktif ketika melakukan promosi untuk membuat target market mengetahui kehadiran produk. Tentunya ketika kita mempunyai bisnis retail baru buka, nah itu kan gak banyak orang yang tahu. Nah gimana sih caranya supaya orang sudah tahu kalau kita menjual produk atau mempunyai bisnis retail, yaitu dengan cara melakukan pemasaran. Nah, manajemen pemasaran retail itu mencakup yang pertama ada target market retail. Nah, target market adalah sasaran di mana retail fokus menggarap pasar sasarannya. Sedangkan format retail adalah bagaimana retail mix atau strategi bauran adalah bagaimana retail mampu melakukan strategi retail mix atau strategi bauran, yaitu berupa type merchandise, kemudian pelayanan yang diberikan, strategi harga, strategi promosi, dan advertising, strategi layout dan desain, tipikal lokasi dan customisasi. Itu adalah format retail. Format retail seperti itu. Lalu ada yang kedua ada dasar retail menciptakan competitive advantage. Nah, competitive advantage ini adalah keunggulan retail atas kompetisi yang ada yang tidak dapat dilakukan oleh kompetitor dan dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lama. Atau bisa juga competitive advantage itu adalah kan keunggulan kompetitif. Nah, di sini itu competitive advantage itu memiliki kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan yang memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Contohnya ketika ada toko material. Nah, toko material itu kan banyak ya. Toko A, toko B. Nah, antara toko A dan toko B itu pasti mempunyai perbedaan. Jika misalnya di toko A itu pelayanannya lebih baik atau tempatnya lebih nyaman, nah itu yang merupakan competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Lalu yang ketiga, lalu ada 7 peluang penting bagi retail untuk membangun competitive advantage. Ada 7 peluang. Yang pertama ada customer loyalty atau kesetiaan pelanggan. Kedua ada lokasi. Ketiga ada manajemen sumber daya manusia. Keempat ada sistem informasi dan distribusi. Kelima ada merchandise yang unik. Keenam ada hubungan dengan supply chain. Dan yang ketujuh ada customer service atau pelayanan pelanggan. Nah, lalu yang ketiga ini ada strategi pertumbuhan retail. Ada 4 strategi pertumbuhan retail yang mungkin sering dilakukan ke retail. Yang pertama itu ada penetrasi pasar. Penetrasi pasar ini mencakup strategi retail untuk menggarap pelanggan loyal atau exciting customer menggunakan format manajemen retail terbaru. Nah, dalam strategi ini, pelanggan loyal diharapkan bisa melakukan repeat order dengan item produk lain yang dijual oleh retail. Jadi, diharapkan si pelanggan ini mempunyai loyalty yang mana dia bisa melakukan repeat order atau pemesanan ulang dengan item produk yang berbeda yang dijual di retail tersebut. Lalu ada ekspansi pasar. Nah, ekspansi pasar itu mencakup penerapan format retail terhadap segmen pasar yang baru digarap. Yang ketiga ada membangun format retail. Nah, strategi membangun format retail adalah strategi retail untuk membangun format retail yang baru, di mana format baru ini berbeda dengan format retail di atas untuk menggarap target market yang sama. Lalu ada strategi diversifikasi retail.
Yang mana strategi diversifikasi adalah strategi retail untuk menggarap pasar yang relatif baru dan berbeda dengan format retail yang selama ini sudah diterapkan. Yang terakhir ada manajemen hubungan konsumen retail. Hal penting lain dalam industri retail adalah hubungan konsumen atau pelanggan atau customer loyalty. Customer loyalty adalah konsumen berkomitmen untuk melakukan repeat order, bahkan mendapatkan barang yang dicari di toko atau outlet langganan. Nah, dalam membangun CRM, ada 4 tahap yang dibangun, yaitu ini adalah Customer Relationship Management. Ada 4 tahap yang harus dibangun. Yang pertama itu ada mengumpulkan data pelanggan. Nah, data konsumen ini adalah hal yang sangat penting sebelum menerapkan CRM program. Dalam database, konsumen sebaiknya mencakup hal-hal sebagai berikut. Ada transaksi, kontak pelanggan, kesukaan konsumen, gambaran informasi, dan respon terhadap aktivitas promosi dan marketing. Hal ini diperlukan data untuk melihat seberapa jauh efektivitas masing-masing strategi tersebut. Yang kedua ada identifikasi informasi. Nah, identifikasi informasi ini menyangkut informasi mengenai data personal customer, seperti nomor telepon, alamat, perilaku berbelanja, dan aspek personal konsumen lainnya. Lalu ada CRM program. Nah, CRM program ini ada 2 hal penting dalam menjalankan CRM. Pertama, privacy customer dan melindungi privacy customer. 2 hal ini menyangkut database dan privacy dari konsumen yang bisa disalahgunakan oleh pihak lain. Nah, program CRM lebih dari sekedar memilih CRM manajemen atau mengumpulkan data konsumen. Untuk mengumpulkan data bagian informasi teknologi bisa melakukannya dan memprosesnya, sedangkan bagian sales dan marketing bertanggung jawab terhadap komunikasi dengan customer melalui program atau promosi. Yang terakhir itu ada implementasi CRM program. Jadi diimplementasikan dari yang pertama, tahap-tahap yang pertama, kedua identifikasi, dan ketiga CRM itu, yang terakhir itu ada diimplementasikan, dilaksanakannya CRM program ini. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai strategi manajemen retail. Silahkan kalian tonton video ini sampai habis dan kemudian juga baca di buku kalian masing-masing mengenai strategi manajemen retail. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan, ditulis di kolom komentar Google Classroom. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.